Wahyu Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Patih Gending dan Soreng Giri menjenguk para tawanan Belanda yang terdiri dari 19 orang anak buah Jacob van Heemskerck. Patih Gending membawa surat itu sendiri di hadapan para tawanan. Dia tersenyum dingin pada Soreng Giri, tangan kanan Sunan Giri, Raja Surabaya yang arif dan bijaksana, yang berupaya untuk membebaskan tawanan orang-orang Belanda. Hei, Kobule, kemarilah. Saya, Tuan. Kalian mendapat surat dari Laksamana Jacob van Heemskerck. Harus kalian baca keras-keras di depanku. Baik, Tuan. Kau berjanji? Kalian berjanji? Ya, Tuan, ya. Bacalah. Perlahan-lahan Adrian Boysot membuka sampul surat itu. Berkali-kali dia melirik ke arah Patih Gending yang memandangnya dengan sinis. Sementara kawan-kawannya bergerombol dan mendekatinya. Wajah mereka suram dan sekarang bersinar-sinar ketika menerima surat itu. Perlahan-lahan Adrian Boysot merentang sepucuk surat itu. Kepada Adrian Boysot dan kawan-kawan di Dama, maaf apabila aku sekarang ada di Surabaya untuk minta pertolongan pada Raja Giri yang bijaksana. Kami berusaha membebaskan kalian, tetapi kami mendapat kesulitan karena keadaan di Damak dan di Mataram yang cukup mengerikan. Aku tetap berusaha untuk kebebasan kalian semua. Salam, Laksamana Jacob van Heemskerck. Tolong, kalian balas surat ini bagaimana keadaan kalian. Cepat, kalian balas itu surat, karena Soreng Giri akan segera balik ke Surabaya. Kami butuh alat-alat tulis, Tuan Patih Gending. Di sini tidak ada alat-alat tulis. Tulislah apa adanya. Tulis di balik surat itu dengan arang atau apa, ya terserah kau lah. Baik, Tuan. Soreng Giri. Hamba, Kanjeng Patih. Urusan selanjutnya kuserahkan kepadamu. Tunggu jawaban mereka dan aku akan mengurus yang lain. Hamba, Kanjeng Patih. Aku pergi dulu. Adrian Boysot, Aren van Wisik, dan kawan-kawannya segera menulis surat di balik surat Laksamana Jacob van Heemskerck. Mereka menulis keadaan dan suasana di Demak Bintoro dan bagaimana keadaan mereka saat dalam tahanan. Tuan Soreng Giri. Iya. Tolong sampaikan ini surat pada Laksamana Jacob van Heemskerck. Baik, Tuan. Hari ini juga saya akan segera pergi ke Surabaya menyampaikan surat ini. Tolong ya, agar surat ini segera Tuan sampaikan kepada Laksamana Jacob van Heemskerck. Jangan khawatir, Tuan-tuan. Saya akan segera menyampaikannya. Hari ini juga saya akan kembali ke Surabaya menyampaikan surat ini. Saya datang kemari khusus untuk menemui tuan-tuan dan melihat keadaan tuan-tuan. Baiklah, saya pergi dulu. Setelah menerima surat balasan yang ditulis di balik kertas surat Jacob van Heemskerck, Soreng Giri segera melarikan kudanya dan meninggalkan Demak Bintoro menuju ke Surabaya.
dia melakukan perjalanan sehari semalam berkuda tanpa istirahat. Dia segera menemui Jacob van Heemskerk setelah sampai di Surabaya. Jacob van Heemskerk senang sekali ketika menerima surat dari anak buahnya. Oh, Andrian Boysot, Arend van Wesig Branir. Yang terhormat Laksamana Jacob van Heemskerk di Surabaya. Salam damai dalam Tuhan. Kami bahagia sekali Tuan Jacob apabila Tuan masih memperhatikan kami para tawanan di Dama Bintoro. Kami dalam keadaan menyedihkan sekali sebab orang-orang Dama jahat sekali dan kasar sekali memperlakukan kami semua. Mereka sungguh kejam dan memperlakukan kami dengan kasar. Mereka sering membunuh siapapun yang mereka hadapi. Oh, kasihan kalian. Laksamana Jacob, peperangan telah terjadi di depan istana Dama. Rupa-rupanya orang-orang Mataram telah sampai ke Dama dan menyerbu istana. Tetapi orang-orang Dama sungguh luar biasa. Mereka menembak siapapun yang mendekat ke istana, sehingga banyak orang yang mati. Orang-orang Dama membabi buta membunuh para prajurit-prajurit Mataram yang menyerangnya. Bahkan salah satu di antara kami telah tertembak di kakinya, yaitu saudara kami, Brunich. Syukur jika saat ini sudah baik kembali. Keadaan di Dama amat gawat, dan kami agak diperlakukan baik oleh Raja setelah pasukan Mataram sampai di Dama. Peperangan setiap hari terjadi, dan mereka menghentikan peperangan apabila matahari terbenam. Peperangan dimulai lagi apabila fajar tiba. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Laksamana Jacob van Heemskerk, tolong, saya mohon lakukanlah sesuatu agar kami dapat dibebaskan. Salam dari kami, Andrian Boysot dan kawan-kawan. Selesai membaca surat dari Adrian Boysot dan kawan-kawannya, Jacob van Heemskerk segera menghadap Raja Giri. Sunan Giri menerimanya dengan senang hati. Dia membaca wajah Jacob van Heemskerk yang penuh luka dan duka. Bagaimana Tuan Jacob? Maafkan saya, Tuan Raja yang bijaksana. Perkenankanlah sekali ini saya mohon kepada Tuan Raja yang bijaksana. Anak buah saya dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka menghadapi tekanan, menghadapi siksaan oleh kekejaman orang-orang Dama. Mohon Tuanku yang bijaksana sudi memberi jalan keluar untuk masalah ini. Tuan Jacob sendiri telah tahu bagaimana keadaan dan suasana peperangan. Tuan sendiri tentu pernah melihat peperangan antara Spanyol dan Inggris. Penuh dengan pertumpahan darah dan perkelahian yang tak kunjung padam. Maafkan saya apabila tidak bisa memberikan jalan keluar ini. Tetapi saya telah berusaha dan berpesan pada Adipati Puker supaya memperlakukan pada tawanan dengan baik dan lebih ramah. Percayalah. Tetapi sekali lagi, Tuan Jacob harus tahu dan memahami bagaimana keadaan yang dihadapi oleh Demak Bintoro. Demak Bintoro dalam keadaan kesulitan. Terima kasih atas kebijaksanaan Tuanku Raja. Apakah Tuan tidak bisa mengusahakan bagaimana agar mereka bebas? Adipati Puker akan memperlakukan semua itu dengan baik. Dan dia akan mendengarkan saya, Tuan Jacob. Tuan Jacob tidak perlu khawatir dengan anak buah Tuan. Pasti saya yakin
Puker akan memperlakukan anak buah Tuan sebaik-baiknya dan lebih ramah setelah menerima pesan dari saya. Dan dia akan selalu mendengarkan pesan-pesan saya, Tuan. Bagaimana kalau kita ke sana, tuanku yang bijaksana? Tuanku Raja paham dengan maksud saya? Maaf sebelumnya, saya tidak bisa pergi ke Demak Bintoro. Demak Bintoro dalam keadaan perang dengan Mataram. Perang saudara telah terjadi di antara mereka, dan kita tidak bisa turun ke tengah-tengah mereka, sebab kita akan terancam bahaya. Pada hari ini juga, barangkali anak buah Tuan akan dibawa pergi oleh Adipati Puker. Dibawa pergi? Iya. Keadaan Demak Bintoro tidak aman. Tentu saja anakku Puker akan menyelamatkan anak buah Tuan agar jauh dari peperangan. Ia memiliki pengaruh besar di sebelah barat Demak Bintoro. Ia merencanakan akan membawa anak buah Tuan menuju ke Semarang. Ke Semarang? Iya, ke Semarang. Di sana ia memiliki kekuasaan dan pertahanan yang lebih kuat untuk menghindari kejaran orang-orang Mataram. Kalau begitu, saya mohon pamit, Tuanku Raja yang bijaksana. Saya akan menuju ke Semarang. Sekali lagi kumohon, jangan meninggalkan Surabaya. Lebih-lebih menuju ke Semarang, Tuan Yakob. Tuan akan masuk ke lubang singa. Jangan, sekali lagi jangan. Semua ini semata-mata demi keselamatan Tuanku Yakob. Kalau Tuanku Yakob nekat ke sana, saya tidak bisa menjamin keselamatan Tuan. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Tuanku Raja yang bijaksana? Tuan Yakob lebih baik tinggal di Surabaya ini. Tinggallah di sini sampai keadaan menjadi lebih baik. Jika keadaan sudah tenang kembali, Tuan Yakob bisa menuju ke sana bersama saya. Untuk berapa lama, Tuanku Raja yang bijaksana? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Peperangan sulit ditentukan kapan berakhirnya. Perlu Tuan ketahui bahwa peperangan saudara ini sama-sama kuat. Demak Bintoro telah mempersiapkan prajurit-prajuritnya dengan baik. Dan mereka telah dikerahkan dari seluruh daerah bawahan Demak Bintoro. Demikian pula dengan Mataram. Mataram adalah negara besar yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Peperangan panjang akan terjadi di antara mereka, dan kita tidak bisa ikut campur. Mengapa jadi seperti ini, Tuanku Raja yang bijaksana? Itulah yang seringkali menjadi bahan pemikiran saya, Tuan Yakob. Peperangan sering terjadi di antara orang-orang besar. Mereka berperang, dan yang menjadi korban peperangan adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak dan perempuan, serta orang-orang lain yang tidak tahu menahu tentang masalah itu. Namun perlu diketahui, peperangan memang sering harus terjadi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Pertumpahan darah. Tidak di Belanda, tidak di Nusantara. Semuanya penuh dengan pertumpahan darah. Di Selat Malaka dan Madagaskar juga kulihat pertumpahan darah. Kapan manusia melepaskan diri dari peperangan? Selama manusia masih memiliki nyawa, dia akan haus darah. Mereka akan tetap ingin minum darah sesamanya. Murka. Ya, angkara murka. Benar, Tuan Yakob. Manusia memang selalu serakah dan murka. Mereka selalu ingin memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang dihadapi dan diterima dari Yang Maha Kuasa. Dan saya
hampir terlibat dalam kancah peperangan ini. Kalau saja mereka tidak bersaudara, tentu saja saya akan tenggelam di dalamnya. Sebab anakku Puger telah mengutus utusannya kemari, minta bantuan dari sini. Dan Tuan memberikan? Ya, tentu saja tidak. Saya tidak akan membiarkan prajurit-prajurit saya berkorban hanya untuk mendukung orang-orang yang murka dan serakah. Dan saya akan menjadi penonton saja. Suasana di ruang pribadi Sunan Giri menjadi hening dan sunyi. Jacob van Heemskerk hanya bisa berdiam diri sambil sibuk memikirkan anak buahnya yang menjadi tawanan orang-orang Demak Bintoro. Hatinya sedih sekali, lebih-lebih setelah tahu bagaimana keadaan anak buahnya yang sangat menderita di Demak Bintoro dan diperlakukan kasar sekali oleh prajurit-prajurit Demak. Dengan perlahan dia mengangkat wajahnya dan memandang Sunan Giri penuh permohonan. Tak ada yang lebih baik dari apa yang kita lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini, Tuan Jacob. Kita lebih baik diam dan menjadi penonton yang baik. Tapi bagaimana dengan 19 anak buah saya, Tuan Raja yang bijaksana? Mereka adalah tanggung jawab saya. Tentu saja saya tidak bisa tinggal diam. Apa yang mesti Tuan lakukan? Dan apa yang mesti Tuan kerjakan? Maju salah, mundur juga salah. Tuan memang boleh memikirkan 19 anak buah Tuan yang menjadi tawanan orang-orang Demak Bintoro. Akan tetapi, Tuan pun harus menyelamatkan diri Tuan. Kalau kita masih hidup, kita bisa melakukan apa saja, Tuan Jacob. Tetapi kalau kita sudah mati, apa yang dapat kita lakukan untuk mereka? Inilah yang jauh lebih penting, Tuan. Jadi saya mesti menunggu di sini, Tuan? Menunggu di Giri tanpa batas waktu yang ditentukan? Itu yang terbaik, Tuan Jacob. Kalau sampai mereka terbunuh, sayalah yang paling bersalah. Sayalah yang paling berdosa, Tuan Raja yang bijaksana. Apa yang Tuan lakukan saat ini? Apa yang Tuan hadapi saat ini juga pernah saya hadapi, Tuan Jacob. Kalau Tuan Jacob amat memprihatinkan anak buah Tuan, lalu bagaimana seandainya Tuan memperhatikan anak-anak Tuan yang berperang satu sama lainnya? Dan Tuan tidak bisa mengatasi bagaimana perasaan Tuan Jacob. Iya, Tuan. Angger Prabu adalah anakku, cucuku. Demikian pula dengan Puger, juga cucuku. Ini untuk yang kedua kali saya menghadapi masalah seperti ini. Bukan hanya yang kedua kali, tetapi barangkali yang keempat kali, Tuan Jacob. Saya selalu prihatin bagaimana melihat anak-anak saya perang sendiri. Antara Pajang dan Mataram, antara Mataram dan Pati yang terjadi di waktu yang telah silam. Dan sekarang terjadi lagi antara Demak dan Mataram. Saya tidak bisa menyalahkan satu di antara yang lain. Saya memahami pendirian Tuan. Untuk itulah, hendaknya Tuan Jacob tidak terlalu memikirkan apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang telah dialami oleh anak buah Tuan di Demak Bintoro. Saya yakin seluruh anak buah Tuan amat berarti bagi orang-orang Demak. Sebab anak buah Tuan sudah pintar memainkan senjata api untuk mengajarkan hal itu kepada orang-orang Demak Bintoro. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang Demak.
Dan saya yakin bahwa anak buah Tuan akan diperlakukan lebih baik dari apa yang Tuan bayangkan. Terima kasih Tuanku Raja yang bijaksana. Hati saya sedikit lebih tenang setelah Tuanku Raja juga pernah mengalami hal seperti ini. Soreng Kiri. Iya, Kanjeng Sunan. Ku minta kau pun memperhatikan apa yang terjadi di Demak Bintoro. Aku ingin agar kau dan beberapa anak buahmu menjadi kajineman di sana. Jangan sampai kehadiranmu mencurigakan orang-orang Mataram maupun orang-orang Demak. Jangan sampai kau menemui Patih Gending, Patih Panjer, atau siapapun juga. Baik, Kanjeng Sunan. Saya akan melakukan apa yang menjadi titah Kanjeng Sunan. Nah, segeralah kumpulkan kawan-kawanmu. Dan kau harus segera menuju ke Demak Bintoro. Demi kepentingan kita bersama. Baik, Kanjeng Sunan. Setelah mendapat amanat dari Sunan Giri, maka Soreng Giri, orang kepercayaannya itu pun segera mengerahkan 10 prajurit Kajineman menuju ke Demak Bintoro untuk membaca situasi dan keadaan yang terjadi di sana. Sementara itu, prajurit-prajurit Demak dan prajurit-prajurit Mataram telah berjuang dan mengadu nyawa. Mereka menyabung nyawa di medan peperangan. Tentara Mataram yang terdiri dari puluhan ribu orang banyak terdesak mundur karena Demak Bintoro menggunakan senjata api, meriam, dan berbagai senjata api lainnya yang mereka dapatkan dari orang-orang Belanda. Pertempuran kini semakin sengit karena prajurit Mataram makin bertambah besar, sehingga Demak Bintoro pun akhirnya pontang-panting. Jangan mundur! Gempur terus! Gempur terus! Jangan mundur! Hancurkan Demak Bintoro! Maju terus! Paman Singosari. Iya, Angger. Dan kau Paman Indronoto. Iya, Angger Prabu. Aku ingin agar Kang Mas Kajuron segera ditangkap hidup-hidup. Tangkap dengan tombak cangkak. Gunakan cangkak untuk menangkap maling dan bawalah ia ke sini. Aku ingin tahu sejauh mana kekuatannya. Kita tidak boleh membunuh banyak prajurit seperti ini. Kalau Putra Kajuron tidak tahu, pasti peperangan akan segera berhenti. Untuk Patih Gending dan Adipati Panjer juga panglima yang lain, silahkan paman berdua boleh membunuhnya. Tetapi satu hal, Kang Mas Kajuron tidak boleh dibunuh. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup. Baik, Angger Prabu. Baik, Angger Prabu. Kami akan segera menangkapnya. Iya, Kanjeng Pangeran, saya. Ku minta agar seluruh tawanan kita larikan ke Semarang. Sesuai dengan anjuran Eyang Giri. Kita harus selamatkan mereka. Bawa mereka dengan perahu dayung melalui pantai. Cepat, Paman. Selamatkan mereka. Mereka pun sangat berjasa kepada kita. Oh, jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba akan segera membereskan urusan itu. Soreng Giri juga telah memberitahukan hal itu pada hamba. Dan hamba akan melaksanakan titah Pangeran. Kita dalam keadaan terdesak, Paman. Prajurit-prajurit kita banyak yang terbunuh. Tetapi bala tentara Mataram lebih banyak yang berkorban, Kanjeng Pangeran. Dalam peperangan sudah wajar apabila ada yang mati. Itu sudah wajar, sudah selayaknya, Kanjeng Pangeran. Tetapi lihatlah bala tentara kita pantang untuk menyerah. Pantang mundur, dan Mataram dibuat kalang kabut. Paman Gending, kita dalam keadaan bahaya. Kita terancam, Paman. Kita harus bisa menyelamatkan diri. Oh, itu sudah barang tentu, Kanjeng Pangeran. Tetapi apakah kita tidak malu untuk menyelamatkan diri sementara orang-orang kita sudah maju ke medan pertempuran? Maksudku, kita harus mencari tempat perlindungan sebelum bisa menggebuk Mataram. Tetapi aku ngeri juga melihat ribuan tentara Mataram yang tidak pandang bulu, Paman.
Mereka terus maju dan menyerang kita bagaikan lebah yang bubar dari sarangnya. Aku menerima berita kalau Adimas Jolang juga turun dalam medan peperangan ini, Paman. Ya. Itu justru malah menguntungkan kita, Kanjeng Pangeran. Kalau benar-benar Adimas Jolang turun ke medan peperangan, itu kesempatan emas buat kita. Kita bisa mencucuknya dengan pedang. Hamba akan membunuhnya. Baik, hamba akan menghadapinya, Kanjeng Pangeran. Kebetulan sekali. Ya, kebetulan sekali. Adi Panjar. Iya, Kakang Gending. Ayo, kita sambut orang-orang Mataram. Aku ingin menangkap Kanjeng Prabu. Ya, kita harus menangkap si Jolang itu. Setelah itu, kita harus mencincang-cincangnya agar Kanjeng Pangeran Puger bisa duduk di tahta Mataram. Ayo, kita maju. Hei, prajurit! Hamba, ku minta kalian segera mengurus orang-orang Belanda yang kita tawan. Bawa mereka ke Semarang dan jaga mereka sebaik-baiknya. Jangan sampai ada yang meloloskan diri. Hamba akan Adipati. Peperangan akan semakin panas. Aku akan menyongsong kedatangan Jolang. Cepat, lakukan. Hamba akan Adipati. Sekarang terserah Kanjeng Prabu. Dia mau mati atau hidup. Tapi aku akan menangkapnya hidup-hidup. Adi Panjar. Lalu bagaimana dengan Kanjeng Pangeran Puger? Baiklah, kalau memang Paman berdua ingin maju ke medan peperangan dan ingin menangkap Adimas Jolang, saya pun akan turun ke medan laga. Saya ingin tahu sejauh mana kekuatannya. Bagus. Kalau Kanjeng Pangeran ikut turun bersama kami berdua, itu bagus. Akan hamba beri kesempatan untuk pertama kali mencucukkan tombak itu. Paman, Adimas Jolang tentu saja dikawal oleh ribuan pasukan pengawal. Apakah mungkin kita mampu menembusnya? Jangan khawatir Kanjeng Pangeran. Kita pasti bisa memenangkan pertarungan ini, pasti. Dan kita tidak boleh membiarkan Jolang begitu saja meremehkan kita. Ayo, kita maju! Patih Gending, Adipati Panjar, dan Pangeran Puger segera memacu kudanya. Mereka masuk ke medan pertempuran, menuju ke tempat di mana Sang Prabu berada. Mereka menyerbu bagaikan orang kesetanan yang tanpa perhitungan. Peperangan makin dahsyat terjadi di mana-mana. Seluruh Demak Bintoro dilanda peperangan yang dahsyat dan maha hebat. Tak ada yang mampu menghentikan semua itu. Dalam kemelut peperangan seperti itulah, maka para tawanan orang-orang Belanda itu menggunakan kesempatan baik. Dipimpin oleh Adrian Boysot, mereka memisahkan diri. 6 orang anak buah Laksamana Jacob van Heemskerk itu melarikan diri dari penjara. Mereka menuju ke pantai dan menggunakan perahu dayung untuk menyelamatkan diri. Patua, tolong antarkan kami dan bawalah kami pergi dari sini. Tuan mau pergi kemana? Tolong bawalah kami pergi dari sini. Pergi meninggalkan peperangan ini. Oh, bentar Patua, tolonglah bawalah kami pergi dari sini. Kamu orang tahu menuju ke Semarang kan? Kita mengikuti aliran sungai Serang ini saja. Ayo cepat, ayo dayung perahumu dan kita pergi ke sana. Tapi jangan banyak membantah, Patua. Atau ku bunuh kamu orang, Baik Tuan, baik. Jangan khawatir, aku akan memberikan uang untukmu. Ini ada uang, Ayo, cepat Patua. Bawa kami pergi dari sini. Kalau tidak, kita bisa mati di sini, Kau pun bisa mati. Orang-orang Mataram dan Demak sudah tidak tahu diri. Mereka berperang tidak mengenal waktu. Banyak anak-anak mati dan perempuan yang mati. Dan kami pun hampir saja tertembak. Ayo, cepat, dayung perahumu, Patua. Ayo, kita menuju Semarang. Kalau kamu orang tidak becus mendayung, sini, kupegang dayungmu. Baik Tuan. Sabarlah. Ayo. Ku lepas dulu tali perahu. Cepat. Dengan gugup sekali, nelayan tua itu melepaskan perahunya dan dengan cepat-cepat pula dia melompat ke atas perahu dan mendorongnya, lalu mengayuhnya dan mendayung perahu itu meninggalkan sungai Serang di muara Demak Bintoro.
Ayo, cepat sedikit Pak Tua. Ayo, cepat sedikit. Bagaimana Tuan? Memang beginilah tenaga saya. Lagi pula lubangnya cukup kuat, Tuan. Ayo cepat sedikit Pak Tua. Mana dayungmu yang lain? Kau ini bagaimana Pak Tua? Dayung saya cuma satu, Tuan. Sini. Biar aku kayu, sini. Nelayan tua itu gugup sekali menghadapi 6 orang Belanda yang memperlakukannya dengan kasar. Orang-orang itu nampak tidak sabar untuk segera meninggalkan Demak Bintoro yang dilanda peperangan maha hebat. Nelayan itu hanya bisa bengong ketika Adrian Boysot dan Aren van Wesik merampas dayungnya karena mereka ingin segera pergi dari sana. Seluruh wilayah Demak Bintoro dilanda peperangan yang maha hebat dan dahsyat. Bala tentara Demak Bintoro sungguh luar biasa menghadapi prajurit-prajurit Mataram yang tidak mengenal lelah terus menyerbu dan menyerang. Keadaan kacau balau itu digunakan oleh para tawanan, yaitu orang-orang Belanda anak buah Jacob van Heemskerk, Adrian van Boysot, dan kawan-kawannya merampas sebuah kapal kecil, yaitu sebuah perahu dayung milik nelayan. Mereka segera melarikan diri dari Demak Bintoro. Ayo Pak Tua, cepat kayulah seperti ini, Kau harus cepat-cepat mengayunya. Kita tidak boleh lama-lama di sini. Benar Pak Tua, ayo cepatlah. Kayu sampah ini. Kamu orang jam bego, jangan gugup. Kami tidak akan mencelaka kamu. Kami akan menjamin keselamatanmu. Ayo. Tuan, kita ini mau kemana? Kita harus meninggalkan Demak Bintoro yang kacau ini, Kalau bisa, kita harus ke Semarang atau ke Banten sekalian. Ayo, cepatlah, ayo. Cepatlah, ayo Pak Tua, ayo. Dengan buru-buru, nelayan tua itu menerima dayung sampan yang semula direbut oleh Adrian dan Bruining. Kembali nelayan tua itu gemetaran mendayung perahu sampannya. Mereka segera meninggalkan Demak Bintoro yang kacau balau. Kita tinggalkan suasana Demak Bintoro. Kita menuju ke Istana Mataram, di mana Ki Warih telah selesai menjalankan tugasnya. Dan kesempatan yang kacau balau di Mataram itu membuatnya ingin sekali pulang ke Karanganyar, menengok anak dan istrinya. Ronto, aku akan ke Karanganyar dan aku akan segera kembali. Ki Warih, aku tidak bisa menemanimu. Kau tidak usah bingung. Kalau Kanjeng Sultan menanyakan aku, katakanlah aku menengok anak dan istriku. Lagi pula kita tidak bisa bekerja dalam suasana kacau seperti ini. Mataram dilanda ketegangan perang saudara. Ki, kau tidak perlu khawatir, Ronto. Aku bisa menjaga diri. Percayalah padaku. Ki Warih, kalau kau tidak keberatan, biarlah akar mimangmu kupinjam. Kau akan memakai akar mimang? Ya. Untuk apa, Ronto? Toh kau tidak turun ke medan peperangan. Kau jangan bodoh. Tidak. Maaf. Aku tidak bisa meminjamkan akar mimang ini kepadamu. Ya, tidak bisa. Sebab aku pun memerlukannya. Ki Warih, bolehkah aku mendapatkan akar mimang itu? Dari mana kau mendapatkannya? Biarlah aku mencarinya. Sekalipun itu di tengah hutan kerapiak. Aku akan mengambilnya supaya aku bisa menjaga diri seperti kau. Ronto, kukatakan kepadamu, tidak sembarang orang bisa membawa akar mimang dan tidak semua orang bisa cocok membawanya. Jangan-jangan akan membuat celaka dirinya sendiri. Percayalah kepadaku. Kalau kau menjaga pesanggeran ini dengan baik, kau tidak akan celaka. Kanjeng Sinuwun telah menjaga Mataram dengan sebaik-baiknya. Kau harus tahu, seluruh keluarga raja telah dikerahkan untuk membendung serangan Demak Bintoro yang dahsyat. Dan kalau Mataram kalah? Itu jelas tidak mungkin. Sekalipun memakan waktu lama, Mataram tidak akan mungkin kalah dengan Demak Bintoro. Itu tidak akan terjadi, Ronto. Aku tidak banyak waktu lagi. Aku akan pergi ke Karanganyar. Aku juga sudah cukup lama tak bertemu dengan anak istriku. Selamat tinggal, Ronto. Hati-hati, Ki. Ki Warih segera mengendalikan kudanya dengan kencang, meninggalkan pesanggrahan Kerapiak. Ronto dan kawan-kawannya hanya bisa mengiring kepergiannya dengan pandangan mata. Ki Warih, si hitam semakin kencang untuk menuju ke Karanganyar.
Sementara itu, Sukmo putranya masih ada di medan peperangan dalam asuhan Kitayu. Mereka memperhatikan pertarungan seru yang terjadi antara prajurit-prajurit Demak Bintoro dan Mataram. Pada suatu malam, mereka menyalakan api dan memanggang ayam hutan. Peperangan ini tidak akan segera berakhir apabila Kanjeng Sinuwun tidak mematahkan kekuatan Demak Bintoro. Sukmo, ngeri sekali, Eyang. Banyak orang saling menumpahkan darah. Itulah perang, cucuku. Eyang tidak bisa berbuat apa-apa. Peperangan akan sering terjadi selama manusia masih bernapas. Eyang waktu muda juga selalu terjun ke medan peperangan. Perang? Kakek sering perang? Saat itu, Kanjeng Sultan Panembahan Senopati Ingaloko selalu menggempur orang-orang yang tidak mau tunduk kepadanya. Salah satunya ketika ia harus memerangi pamannya sendiri di Pahit. Hancurkan semua pemberontak! Hancurkan! Lompat semua! Aku tidak akan membiarkan kalian sewenang-wenang. Baiklah, kalau kalian juga mampu menggunakan senjata tajam, keris, tombak, dan pedang, aku pun akan menggunakan senjata ini. Kalau begitu, Eyang dulu sering membunuh. Apa boleh buat, biar cucuku. Apabila tidak membunuh, maka Eyang pun akan dibunuh. Ya, di dalam medan peperangan hanya ada dua hukum. Membunuh atau dibunuh. Siapa yang cepat, dialah yang menang. Eyang? Iya, ada apa, Ngger Sukmo, cucuku? Kakek Wulung, Bapak dan Kakek Gunuk juga orang-orang yang sering menasihatiku bahwa seorang pendekar yang baik, ia tidak akan pernah menyakiti lawan-lawannya. Ia juga tidak akan pernah menumpahkan darah kecuali terpaksa. Kau memang benar, Ngger. Kau memang benar. Dan apa yang kau dengar itu semuanya tidak salah, Ngger. Ketahuilah, Sukmo, Ngger, cucuku. Untuk menjadi seorang pendekar sejati, dia harus memiliki kesabaran, ketekunan, dan keluhuran budi. Seorang pendekar sejati memang pantang untuk menyakiti sesamanya. Lebih-lebih menumpahkan darah. Tidak, seorang pendekar sejati tidak akan pernah menumpahkan darah sesamanya. Kecuali terpaksa. Apa bedanya, Eyang? Terpaksa dan tidak. Bukankah penumpahan darah adalah tindakan yang tidak terpuji? Kalau kamu terdesak seperti di Gunung Kendeng, kalau kita terdesak seperti di Ngaseman, apakah kita tidak membela diri? Haruskah kita berdiam diri dan membiarkan orang-orang membunuh kita, Ngger? Selama Yang Maha Kuasa memberikan nyawa panjang pada kita, diberi kesempatan untuk menjaga diri sebaik-baiknya, maka kita tidak boleh diam. Sukmo jadi bingung, Eyang. Sukmo tidak tahu apa yang harus dilakukan seorang pendekar. Sama halnya Eyang. Jadi, kita memang sering dipaksa membunuh. Mengapa Eyang tidak menjawab? Kenapa, Eyang? Kenapa Eyang diam saja? Kenapa Eyang tidak mau menjawab pertanyaanku? Eyang, kenapa Eyang bersedih? Eyang sudah cukup tua, Ngger. Apabila teringat peristiwa di masa lampau itu, betapa Eyang terlalu banyak menumpahkan darah. Darah dan darah. Iya, Eyang terlalu banyak menumpahkan darah. Makanlah itu ayam panggangmu. Sudahlah, jangan bertanya macam-macam. Tapi kalau Eyang tidak mau menceritakan yang sesungguhnya, siapa yang mau memberitahu Sukmo? Ada saatnya kita hidup. Ada saatnya pula kita mati. Kalau kamu ingin menjadi pendekar yang sejati,
pelajarilah dirimu sendiri. Pelajarilah kelima hal yang ada di dalam tubuhmu. Setelah kau memahami 5 hal di dalam hidupmu, maka kau akan tahu bagaimana sesungguhnya menjadi seorang pendekar sejati. Kalau boleh tahu, apakah kelima hal itu, Eyang? Kita harus bisa menguasai Pandulu, Pangrungu, Panggondo, Pangroso, dan Pangucap. Pandulu, Pangrungu, Panggondo, Pangroso, dan Pangucap. Iya, kelima hal itu harus benar-benar kau kuasai. Supaya kelima hal itu tidak menguasaimu. Pandulu adalah penglihatan. Pangrungu adalah pendengaran. Panggondo adalah penciuman. Pangroso adalah perasaan. Dan pangucap adalah perkataan. Kalau kamu nanti bisa menguasai kelima hal yang ada dalam dirimu itu, maka kau akan bisa menjadi seorang pendekar sejati. Mana mungkin, Eyang? Kita adalah manusia biasa. Iya, kita memang manusia biasa, Ngger, cucuku. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain berbuat kebajikan untuk orang-orang yang lemah. Dan sebelum kita berbuat bajik, berbuat kebaikan pada sesama kita. Terlebih dahulu kita harus bisa menguasai diri dan bisa berbuat baik pada diri kita sendiri. Ternyata susah juga ya, Eyang? Iya, amat susah, Ngger. Seperti pertempuran yang ada di Mataram ini. Tidak akan pernah berakhir apabila masing-masing ingin mewujudkan kemauan mereka. Perang saudara, Yang? Iya. Demak dan Mataram masih anak-anak Kanjeng Sinuwun Suwargi. Mereka adalah putra-putra Panembahan Senopati Ingalogo. Mereka akan saling menumpahkan darah. Aku tidak tahu lagi, Ngger, apa yang akan terjadi di Mataram ini. Jika masing-masing putra almarhum Senopati Ingalogo menuntut tahta Mataram. Tahta? Iya, kedudukan dan kekuasaan bisa membutakan manusia. Mereka tidak akan melihat apa-apa, sekalipun mata mereka terbuka lebar. Kek? Suatu saat kamu akan tahu, Ngger, cucuku. Sudahlah, makan ayam panggangmu. Kelak kau akan tahu apa arti kata-kata Eyang. Bukalah matamu dan kau melihat. Tetapi yang lebih penting lagi, pejamkanlah matamu dan kau lihat terangnya dunia ini. Aji Sukmo dan Kitayu malam itu menikmati ayam panggang yang mereka bakar di bawah pohon besar. Mereka berlindung di antara akar-akar pohon beringin besar. Suasana menjadi hening dan sunyi karena masing-masing bersembunyi dan mencari perlindungan akibat peperangan antara pasukan Demak dan Mataram yang belum berhenti. Perapian menyala-nyala membakar daging ayam panggang hingga menebarkan bau harum. Sukmo tersenyum seraya membalik ayam panggangnya. Ia melihat Kitayu penuh dengan arti. Setiap orang pasti memiliki hal itu, Ngger. Seperti halnya kamu menikmati daging ayam panggang itu. Bukankah kau rasakan sesuatu? Kau merasakan betapa nikmatnya daging ayam panggang? Iya, Yang. Daging ini nikmat sekali. Kenapa Yang tidak mau mencobanya? Mencicipinya? Iya, Eyang pasti akan makan. Eyang juga lapar, Ngger. Tapi disinilah kita akan mencoba membersihkan diri dari perasaan dengki, marah, susah, dan sombong. Barang siapa yang memulai sesuatu, hendaknya ia menguasai betul panca inderanya. Bukan panca indera yang menguasainya. Kamu punya pandulu atau penglihatan. Gunakanlah pandulumu sebaik-baiknya. Kamu punya pangrungu atau pendengaran. Gunakanlah pendengaranmu sebaik-baiknya.
Kamu juga punya panggondo atau penciuman. Gunakanlah penciumanmu. Kamu punya pangroso, punya prasa. Gunakanlah itu agar kamu bijaksana. Nah, kamu punya pangucap atau perkataan. Kamu harus gunakan perkataan sebagaimana kamu membutuhkannya. Janganlah berkata-kata apabila tidak perlu. Pandulu, pangrungu, panggondo, pangroso, dan pangucap. Iya, itulah panca indera manusia. Jangan sampai kita dikuasai oleh kelima indera itu. Tetapi kita harus mengendalikannya, agar kita bisa berguna bagi sesama kita. Kalau peperangan seperti ini terus terjadi, lalu apa yang akan dialami dan apa yang didapat mereka, Yang? Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kehancuran, kebinasaan, dan malapetaka. Peperangan akan menimbulkan penderitaan panjang bagi anak-anak kecil, bagi perempuan-perempuan. Anak-anak akan kehilangan bapaknya, para istri akan kehilangan suaminya, dan ibu-ibu akan kehilangan anak-anak mudanya, karena semua telah terenggut dalam bencana ini. Eyang, dapatkah Sukmo menghindarkan diri dari bencana seperti ini? Setiap orang ingin menghindari bencana perang, Ger, cucuku Aji Sukmo. Tetapi bencana perang akan tetap ada selama manusia memanjakan 5 hal yang kamu sebut tadi. Seperti halnya kita, tidak mungkin meninggalkan tempat ini sebelum peperangan berakhir. Eyang, artinya aku tak bisa pergi ke Mataram dan melihat istana raja. Tahanlah keinginanmu itu, Ger, cucuku. Suatu ketika kamu pasti akan melihatnya. Tempat yang kita diami saat ini masih wilayah Mataram. Sekalipun pada saat ini tentara Demak menguasainya. Sukmo juga tahu, Eyang? Iya, kalau kamu sudah tahu, kamu boleh menyimpannya dalam hati, Ger, cucuku. Bahwa tidak selamanya apa yang telah dimiliki itu bisa dinikmati. Seperti Eyang, tak mau menikmati daging panggang ini. Eyang yang punya, Sukmo yang menikmati. Oh, kamu pintar sekali, cucuku. Ya, barangkali seperti itu. Eyang yang memiliki, tetapi Sukmo yang berhak menikmati. Kitayu dengan lemah lembut meladeni Sukmo yang menikmati daging ayam panggang itu. Dia melihat pancaran sinar pocah itu berseri-seri, memantulkan nyala api unggun yang dibuatnya. Sukmo menikmati ayam panggang dengan lahapnya. Kitayu memain-mainkan sebatang ranting. Dia seakan-akan menemukan sebuah mutiara yang baru saja dipungutnya dari dalam lumpur. Mereka cukup lama menyaksikan kegalauan dan kekacauan karena bencana perang yang melanda Mataram. Sementara itu, perjalanan Kiwarih dari Pesanggerahan Kerapyak setelah sehari semalam menunggang kuda dengan cepat, akhirnya sampai di Karanganyar di rumah Ki Wulung. Istrimu kebetulan tidak ada di rumah. Tadi pagi ia pergi ke rumah orang tuanya. Tetapi ia berjanji nanti sore ia akan kembali. Apakah ia sering pulang, Kek? Ya, tidak sering, Ger. Tapi kadang-kadang kalau kangen sama simboknya, ya wajar toh kalau pulang. Lalu Sukmo di mana, Kek? Oh lah, Ger. Ada apa, Kek? Ada apa dengan Sukmo? Maafkan bapakmu, Tongger. Aku memang tidak bisa ngomong Sukmo. Maafkan aku, Ger. Maafkan Simbo. Ya, bapak dan ibumu juga tidak bisa ngomong Sukmo. Sekarang ia ada di mana, Kek? Ya, kakek tidak tahu. Aku tidak tahu kemana Sukmo pergi. Sudah lama, Ger.
Sudah lama anakmu meninggalkan gubukmu. Ia dulu pamitan padaku, pada nenek dan pada kawan-kawannya. Sukmo pergi ke Mataram, Ger. Apa, Kek? Sukmo pergi ke Mataram? Iya, ia pamit pergi ke Mataram. Kapan dia pergi ke Mataram, Kek? Apakah ia sudah lama perginya? Ya, itulah yang membuatku sedih. Kami sudah lama memikirkannya. Kami lama sekali merindukannya. Siang dan malam kami selalu mengharapkan kedatangannya. Oh, kalau tidak dalam keadaan gawat seperti ini, tidak apa-apa, Kek. Tapi Mataram dalam keadaan perang. Ya, itulah yang mencemaskan ibunya. Yang mencemaskan nenek dan kakeknya. Kau pikir kami tidak sedih memikirkannya, Pak Wareh? Apa yang diinginkannya? Mataram dalam keadaan perang seperti ini. Mengapa ia pergi ke sana? Mengapa kakek tidak menahannya? Wareh. Sukmo bukanlah Wareh. Kalau Sukmo adalah dirimu, barangkali aku bisa menahannya. Tetapi Sukmo adalah Aji Sukmo. Aji Sukmo anakmu, cucuku. Mana mungkin bisa kutahan? Dia lain dari yang lain, Ger. Aku tidak tahu bagaimana menahannya. Aku tidak tahu bagaimana menanggulanginya. Ia memiliki keanehan. Ia menyimpan selaksa keganjilan. Sejak dikandung istrimu, bukankah ia menunjukkan gejala-gejala yang aneh? Sejak ia lahir, menyusahkan istrimu. Dengan taruhan nyawa ia menyambut alam raya ini. Dan sekarang, kalau dia menjadi bocah seperti itu, bagiku mungkin wajar, Ger. Tapi seharusnya kakek menahannya agar ia tidak pergi ke Mataram. Mataram dalam keadaan genting. Mataram dalam keadaan gawat, Kek. Ger. Sukmo pergi sebelum pecah perang. Apa, Kek? Sukmo pergi sebelum Mataram dilanda perang, Ger. Artinya, lama sekali ia meninggalkan kakek dan nenek. Apakah sejak ibunya datang kemari dan saya kemari, ia belum juga pulang, Kek? Iya. Pergi, pulang, dan pamit. Tak lama kau kembali ke Mataram, ia datang. Dan pamit kembali untuk ke Mataram. Sebelum kembali, ia pamit. Dan kembali minta izin pergi ke Mataram, Ger. Dan sampai saat ini pun, sejak kau antarkan istrimu kemari, Sukmo belum ketemu ibunya. Untuk kesekian kalinya, Ki Warih hanya bisa terbengong. Dia menggeleng-gelengkan kepala, lalu mendenguskan napasnya. Dia tidak mengerti apa yang akan terjadi pada diri putranya. Beberapa saat lamanya, Ki Warih dan Ki Wulung hanya bisa diam, sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Sukmo, bocah macam apakah anakku ini? Apa yang kau inginkan, anakku? Dia ingin menjadi pendekar pilih tanding. Dia ingin menjadi orang yang sakti mandraguna. Lalu apa tujuannya ke Mataram, Kek? Untuk apa? Ia tidak bermaksud menyusulmu. Ia hanya ingin melihat keraton Mataram. Apakah kau benar-benar tidak berjumpa dengannya, Ger? Aku selalu di Kerapyak, Kek. Aku masih membenahi pesanggaran Kerapyak. Baru beberapa saat aku kembali ke istana untuk membuat kolam buaya. Tapi beberapa hari setelah kutata, terjadilah pemberontakan Kanjeng Pangeran Puger Kacuron. Oh, cucuku dalam bahaya, Ger. Kita tidak bisa tinggal diam, Kek. Kita harus mencarinya. Aku telah berusaha mencarinya, tetapi tidak juga mendapatkannya, Ger. Sukmo, kau menyusahkan banyak orang. Tapi
Tapi ya mudah-mudahan ia bisa menjaga diri. Sebab setidak-tidaknya anakmu telah memiliki pagrawak, Nger. Tapi ia masih kecil, Keh. Menurutmu, menurut kita, Sukmo memang masih kecil. Tetapi menurut ngelmu, ia tidak boleh dipandang sebagai anak kecil. Dia lebih tua darimu, Nger. Dia juga lebih tua dariku. Apa yang kakek maksudkan? Sukmo secara wadak memang masih terlalu muda. Masih terlalu mentah wareh. Tetapi Sukmo secara ngelmu, secara jatine ngaurep, dia telah memiliki waluyo jatine ngaluhur. Waluyo jatine ngaluhur? Dia telah mendapatkan banyak rahasia. Ki Warih memandang ayahnya seperti tidak percaya mendengar apa yang baru saja diucapkan Ki Wulung. Dia melangkah beberapa tindak, lalu kembali menatap ayahnya. Tatap matanya sendu dan dilanda duka yang amat dalam. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.